Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabi jama'in. Apa kabarnya semuanya sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi kita hari ini dengan pembelajaran pendidikan agama Islam yang insyaallah beberapa menit ke depan akan bersama dengan Bapak Liapin untuk kita bahas tentang Khulafaur Rasyidin. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, kita langsung saja ke materi agar tidak terlalu berlama-lama. Simak baik-baik, perhatikan baik-baik materi ini, catat bila perlu dicatat, rekam bila perlu direkam. Apa sih Khulafaur Rasyidin? Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berarti para pemimpin yang mendapat petunjuk, adil dan bijaksana. Khilafah Rasyidah merupakan para pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in, di mana sistem pemerintahan yang diterapkan adalah pemerintahan yang Islami karena berundang-undangkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi perlu dipahami pengertian Khulafaur Rasyidin atau Khilafah Rasyidah, yaitu merupakan pemimpin umat Islam setelah Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW wafat. Pada pemerintahan itu mereka memimpin berdasarkan atau undang-undangnya adalah Kitabullah, Al-Quranul Karim, dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakr As-Siddiq. Abu Bakar, bahasa Arabnya Abu Bakrin As-Siddiq atau Abi Bakrin. Tahun 503 Abu Bakar As-Siddiq lahir, wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi atau 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Termasuk di antara mereka yang paling awal memeluk Islam atau as-sabiqul awalun. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat Nabi yang pertama kali percaya kepada Nabi dan memeluk agama Islam. Maka dijuluki juga as-sabiqul awalun, jadi orang pertama kali yang memeluk agama Islam. Setelah Rasulullah wafat, maka Abu Bakar As-Siddiq inilah yang menjadi khalifah atau pemimpin pertama Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 Masehi. Jadi nama aslinya Abu Bakar ini Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq ini memeluk Islam atau masuk agama Islam. Masuknya Abu Bakar As-Siddiq ini berpengaruh besar dalam Islam. Kenapa? Teman-teman dekatnya diajak untuk masuk Islam. Mereka yang masuk Islam karena diajak Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama Utsman bin Affan yang nanti akan menjadi khalifah ketiga, Al-Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ibni Abi Waqqas, Umar ibni Mas'ud, Abu Ubaidillah ibni Al-Jahra, Abdullah bin Abdul Asad, Abu Salma, Khalid ibni Sa'id. Dengan masuknya Abu Bakar As-Siddiq, jadi diajaklah teman-temannya untuk memeluk agama Islam. Siapa saja mereka? Di sini ada Utsman bin Affan salah satunya yang nanti akan menjadikan khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Ini di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada namanya Perang Riddah. Perang Riddah ini beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Jadi beberapa yang berasal dari Hijaz dan Najd ini bangkang, nggak setuju dengan pemerintahan atau kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat, walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh. Berapa yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni penyembahan berhala. Jadi ketika mereka nggak setuju, tidak mau dengan Abu Bakar As-Siddiq untuk jadi khalifah, mereka bangkang, nggak mau bayar zakat. Dan ada juga yang keluar dari Islam untuk kembali ke agama mereka yang lama, tradisi mereka yang lama. Suku-suku tersebut mengklaim bahwa hanya memiliki komitmen dengan Nabi Muhammad SAW, dan dengan kewafatannya atau meninggalnya Rasulullah SAW, maka komitmen itu tidak berlaku katanya. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama Perang Riddah. Jadi, Perang Riddah ini terjadi di zaman Abu Bakar Siddiq, yaitu ketika pengikut-pengikut Rasulullah membangkang atau tidak taat, tidak patuh kepada
Abu Bakar As-Siddiq. Mereka nggak mau Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin. Nah, mereka nggak mau bayar zakat, kembali lagi ke agama yang lama. Karena mereka bilang komitmennya hanya sama Rasulullah, tidak bukan sama Abu Bakar. Jadi Abu Bakar mengadakan perang atau memerangi mereka karena mereka tidak taat dan patuh. Bukan tidak taat patuh kepada Abu Bakarnya, tapi sudah keluar dari Islam. Dalam perang Riddah, peperangan terbesar adalah memerangi Ibnu Habib Al-Hanafi yang lebih dikenal dengan nama Musailamah Al-Kazab. Musailamah Al-Kazab ini dijuluki Musailamah si pembohong, artinya orang yang berbohong, yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad SAW. Musailamah kemudian dikalahkan dengan pertempuran Aqraba oleh Khalid bin Walid. Musailamah Al-Kazab ini ngaku bahwa setelah Rasulullah wafat dialah nabi menggantinya. Maka dia adalah seorang pembohong. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi makanya itu terjadi perang Riddah, perang terbesar. Namun Musailamah Al-Kazab ini dapat dikalahkan pada pertempuran Aqraba oleh Khalid bin Walid. Terus beralih mereka berekspedisi atau menyebar ke utara. Sebelah utara itu setelah mentasbihkan keadaan internal dan secara penuh menguasai Arab. Ketika Abu Bakar yakin sudah tahu menguasai internal Arab, sudah dikuasai, maka dia memerintahkan para jenderal perang Islam melawan kekaisaran Bizantium dan kekaisaran Sassanid. Jadi Khalid bin Walid menaklukkan Irak dengan mudah, sementara ekspedisi ke Rusia juga meraih sukses. Jadi ketika itu Khalid bin Walid ini luar biasa. Jenderal perangnya Islam, dia bisa menaklukin Irak. Juga ekspansi ke Suriah berhasil sukses. Islam menyebar di mana? Mulai menyebar ketika di kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Pembukuan Al-Quran. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah dalam perang Riddah. Nah, ketika terjadi perang Riddah, perang yang besar melawan Musailamah Al-Kazab, Musailamah si pembohong ini, bahwa banyak sekali penghafal Quran yang tewas dalam pertempuran itu. Terus Abu Bakar As-Siddiq ini meminta Umar bin Khattab untuk mengkoleksi Al-Quran. Nah, setelah lengkap koleksi yang dikumpulkan dari para penghafal Quran, jadi tulisan itu dikumpulkan pada media tulis seperti tulang, kulit, ya, ditulis daun oleh tim yang diketuai yaitu Zaid bin Thabit. Jadi ketuanya untuk pengumpulan Al-Quran ini diketuai oleh Zaid bin Thabit ketika di masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian disimpan di mana? Di rumah Hafsah. Nah, setelah itu Abu Bakar As-Siddiq ini meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di Madinah pada usia 63 tahun. Abu Bakar ini dimakamkan di rumah Aisyah di dekat Masjid Nabawi di samping makamnya Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq ini seorang sahabat yang mengawal Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia ikut kemanapun Rasul pergi. Di apapun yang Rasul katakan, dia percaya. Makanya Rasul memberi dia gelar As-Siddiq. Itulah sedikit cerita tentang Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Semoga sahabat pintar dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nanti kita akan lanjut ke jilid 2 atau ke Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kalau ada salah, pasti datangnya dari diri Bapak pribadi. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.